Ini adalah video pertama saya. Saya akan membahas buku tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain dari karangan Dale Carnegie ya. How to Win Friends and Influence People. Ini menarik. Jadi buku ini membahas tentang psikologi manusia ya, atau sifat dasar manusia. Jadi waktu kita sekolah kita tidak pernah mempelajari tentang manusia ya, padahal orang atau manusia itu perlu kita pahami ya, karena kita sehari-hari pasti menghadapi sama orang ya, atau manusia. Jadi macam-macam di sini caranya, yaitu ada 4 bab di sini ya, yaitu nanti saya akan coba menjelaskannya ya berdasarkan dengan kemampuan saya, karena saya rasa ini penting untuk membahas buku ini ya di channel saya ini. Yaitu yang pertama adalah teknik dasar menangani manusia, dan yang kedua adalah 6 cara membuat orang lain menyukai Anda. Terus yang ketiga, memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda, dan keempat adalah jadilah pemimpin. Jadi menurut saya sih kita langsung saja ya untuk ke bab pertama di video saya kali ini, yaitu di bagian pertama adalah jangan mengkritik ya. Oke, jadi dari buku ini dia langsung menceritakan ya seorang pembunuh ya. Jadi cerita seorang pembunuh yang ada di New York sana, bahwa pembunuh ini sebenarnya sama seperti manusia yang lain. Dia ingin dimengerti ya, walaupun dia melakukan kejahatan ya. Dia melakukan pembunuhan kepada seorang polisi. Jadi di buku ini dia menjelaskan tentang seseorang yang bernama si Crowley ya. Crowley si 2 senjata. Dia ini yang berada di New York. Jadi saya coba ceritakan mungkin ya. Pada tanggal 7 Mei 1931, perburuan penjahat paling sensasional di kota New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley, si 2 senjata, sang pembunuh, perampok bersenjata yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Jadi dia tidak merokok teman-teman, dan juga tidak minuman keras, berada dalam posisi bertahan terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha memancing keluar Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung sekitarnya. Dan selama lebih dari 1 jam, area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang tercekam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggir jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, komisaris polisi E.P. Mulroney menyatakan bahwa si bandit 2 senjata merupakan salah satu dari kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah New York. Dia akan membunuh, ujar sang komisioner, hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Tapi bagaimana Crowley, si 2 senjata, memandang dirinya sendiri? Kita tahu, karena tatkala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk mereka yang berkepentingan. Dan ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya, meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya ini, Crowley berkata, "Di balik
pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik, yang tidak tega melukai siapapun. Entah kenapa dia mengatakan seperti ini, apakah karena dia sudah dikepung sama polisi, jadi dia mungkin sadar kali ya, atau memang hatinya memang baik ya, jadi dia tidak mau melakukan penembakan terhadap polisi ini. Jadi sebelumnya ceritanya ini, Crowley ini habis dari ini ya, pacaran dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Lalu tiba-tiba seorang polisi muncul mengambil mobil dan meminta, "Coba saya lihat surat mengemudi Anda." Lalu Crowley ini tanpa basa-basi langsung ambil senjatanya dan menembak polisi itu hingga mandi darah. Tatkala polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley langsung keluar dari mobilnya, merampas senjata polisinya lagi dan menembakkan lagi ke polisi itu ya. Hal penting dari kisah ini adalah Crowley si dua senjata tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Jadi dia ini melakukan kesalahan dengan membunuh polisi, tapi dia tidak mengakuinya ya. Jadi dia tidak merasa bersalah ya, tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan orang atau manusia yang berteman dengan kita, atau istilahnya teman rekan kerja kita, teman bermain kita, serta tetangga kita? Mereka jelas lebih tidak menyalahkan diri mereka sendiri ya kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Kita belajar dari Al Capone dan si Crowley dua senjata, serta si para penjahat yang lainnya. Mereka walaupun sudah membunuh polisi, terus merampok orang, mereka selalu berdalih bahwa mereka tidak mengakui kesalahan mereka sendiri. John Wanamaker pernah mengatakan statement seperti ini, "Saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa mempedulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan atau Allah tidak membagikan secara merata kemampuan intelijensi seseorang." Jadi kecerdasan seseorang itu bermacam-macam ya. Ada yang cepat nangkap di bagian matematika, di bagian menggambar, di bagian olahraga. Jadi dalam satu hal tertentu dalam matematika dia kadang cerdas, dalam hal olahraga walaupun dan menggambar dia tidak cerdas. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua orang itu bodoh, tapi semua orang mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bodoh ya, dan kita harus pahami dari sisi orang tersebut. Sama seperti kita tidak mau juga kan kalau dibilangi bodoh. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jadi Wanamaker ini juga mengatakan bahwa 99 kali dari 100 orang tidak mengkritik dirinya sendiri ya, sama sekali. Tidak peduli betapa salahnya apa yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci ya teman-teman. Jadi ada seorang psikolog namanya B.F. Skinner. Dia seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan lewat pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku yang baik akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya
dengan jauh lebih efektif dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak membuat perubahan yang langgeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Atau seperti anjing laut yang ada di sirkus. Jadi kalau dia melakukan lompatan yang baik, maka dia akan diberi oleh pelatihnya seekor ikan ya. Dan si anjing laut ini mengerti dan dia akan berusaha menampilkan performanya yang terbaik. Jadi kalau dia tidak diberikan berupa imbalan yaitu ikan atau hadiah atau apa, mungkin si anjing laut ini akan belajar jauh lebih sulit ya, atau malah tidak bisa dijinakkan oleh tim sirkus itu sendiri. Hal itu berlaku kepada manusia. Jadi jika kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin hal-hal yang kecil aja, teman-teman harus memberikan penghargaan ya, terus memberikan reward kepada mereka baik berupa pujian atau apapun itu. Jadi mereka merasa terasa tergugah dan bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari. Itu dia.